Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dewi dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan meresum pertemuan kedua, yaitu praktik lobby dan komunikasi. Sebelumnya, apa sih lobby itu? Di sini lobby itu ada beberapa definisi. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi seseorang dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua organisasi. Contohnya seperti parlemen dan partai politik menurut KBBI. Yang kedua, upaya dalam melakukan pemasaran dan melakukan pendekatan kepada calon pembeli baik perorangan atau instansi, itu dalam konteks bisnis. Yang ketiga, lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun organisasi berkedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat melakukan keuntungan untuk diri sendiri atau organisasi dan perusahaan lobby. Lobby dan komunikasi. Lobby salah satu bidang dalam ilmu komunikasi, adapun teknik komunikasi yang dilakukan dalam lobby bisnis antara lain: pertama, teknik komunikasi informatif; kedua, teknik komunikasi persuasif; ketiga, teknik informasi instruksi; keempat, teknik informasi manusiawi. Fungsi lobby: pertama, melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Kedua, membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain. Tiga, wujud rasa toleransi antar pelaku komunikasi dalam organisasi maupun institusi. Keempat, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Komponen praktik lobby ada 4, yaitu 1. Pelobby sebagai komunikator. 2. Pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. 3. Target lobby atau sasaran sebagai komunikan. 4. Efek atau hasil kegiatan. Tahapan-tahapan strategi komunikasi dalam lobby. Pertama, menganalisis kondisi dan keadaan saat itu. Kedua, menentukan partner dan kompetitor bisnis. Ketiga, mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini. Keempat, membentuk koalisi atau partner bisnis. Kelima, menentukan tujuan bisnis. Keenam, menganalisis dan merumuskan penyebab masalah dalam bisnis. Ketujuh, menganalisis bisnis berbagai macam segmen pasar. Kedelapan, memperhitungkan media yang digunakan. 9. Mengembangkan kasus menjaga 10. Menjaga fleksibilitas. Hal yang perlu diperhatikan dalam lobby. Pertama, waktu yang tepat untuk suatu pesan. Kedua, bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Tiga, sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar dapat dimengerti. Keempat, sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar efektif. Kelima, jenis kelompok di mana lobby akan dilaksanakan. Langkah-langkah dalam teknik lobby. Pertama, persiapan praktik lobby. Kedua, menentukan ukuran keberhasilan. Ketiga, pemahaman atas sasaran lobby. Keempat, menerapkan tahap manajemen lobby. Menetapkan strategi lobby yang efektif. 1. Menentukan urutan prioritas pihak yang disasar atau bisa berdasar posisi jabatan. Kedua, menyiapkan argumen atau lobby akan berjalan dengan baik apabila didasari dengan perdebatan yang baik pula, namun harus tetap perlu diperkuat dengan berbagai informasi dan data statistik. Ketiga, merumuskan ide dan usulan dengan komponen. A. Bagaimana cara agar menjadikan ide-ide seolah dari mereka. B. Ide Anda mendukung ide-ide sasaran lobby. C. Ide-ide Anda seolah meringankan tugas mereka. D. Ide Anda tersebut memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Menanggulangi hambatan dalam lobby. 1. Memberikan gambaran manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh komunikasi atau sasaran lobby. 2. Meyakinkan bahwa keputusan yang akan diambil tidak membawa resiko yang mengancam dirinya. Ketiga, memberikan solusi yang akan menjamin keamanan dan keselamatan komunikan beserta keluarga, karir, dan masa depan.
Tips melakukan lobby. Pertama, lobby tidaklah sekali jadi. Ikuti setiap perkembangannya. Keep kontak. Kadang perubahannya dapat begitu cepat. Bertindaklah cepat saat diperlukan. Dengarkan secara efektif. Bila sasaran mengalami kesulitan, bimbang dan tuntutlah merata. Selanjutnya, bila mengalami kesulitan, kita bisa juga menghubungi pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan rekomendasi. Padukan kemampuan komunikasi kepemimpinan. Bangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya. Karena bukan hanya data yang dibutuhkan, melainkan citra diri kita. Di sini saya akan mencontohkan praktik lobby. Saya di sini sebagai sponsorship. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Tasya Nusta Dewi dari pameran Butik Nusantara. Saya ingin menawari Bu kerjasama dengan meletakkan desain atau busana yang Ibu telah buat di pameran kami, dan kami telah menyediakan tempat khusus untuk Ibu jika Ibu menerima tempat kami. Baik Bu, kami tunggu jawabannya. Saya akan menantikan kerjasama dengan Ibu. Saya nantikan jawaban Ibu dalam sore ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.